Allah akan melihat dari sebelum kita datang ke tanah suci ini. Niat yang ada di hati, kemudian perbuatan apa yang dilakukan sebelum berangkat menuju tanah suci Mekah ini akan dinilai oleh Allah. Karena andaikan sebelum berangkat itu kita menyisakan dosa-dosa terhadap manusia, dosa terhadap orang tua, dosa terhadap suami, dosa terhadap istri, dosa terhadap keluarga, dibawa kemari. Dosa yang sifatnya dengan manusia belum selesai, datang kemari, Allah gak bakal mengampunkan kecuali kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, maka kan kata Imam Malik itu, kalau mau ibadah haji, ibadah umroh, maka bersih-bersih dulu lah sebelum berangkat. Bitta'adzur, dengan kita mengajukan permohonan maaf terutama kepada sesama manusia, terutama keluarga dekat kita, orang-orang yang terlibat dalam kehidupan kita. Karena Allah gak bakal memaafkan dosa kita terhadap sesama manusia sampai kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Nah, jadi yang akan dinilai ibadah umroh kita bisa mabrur, bisa makbul itu yang pertama, apa niat yang kita siapkan di saat mau berangkat, dan apa yang kita lakukan sebelum berangkat. Kalau masih menyisakan dosa-dosa terhadap sesama manusia, itulah yang akan mengganjal daripada ibadah umroh kita diterima. Tuh. Terus bagaimana dong Ustaz? Saya punya musuh, bermusuhan selalu, bahkan saudara. Saya mau berangkat, ogah saya ketemu, saya abaikan saja. Berarti Allah pun akan abaikan sampai kita menemui orang tersebut. Coba aja, tunggu dan saksikan doa yang dipinta oleh para jemaah. Menangis di bawah Mu'tazam, menangis di bawah pancuran emas, menangis di saat mencium Hajar Aswad. Doa yang dipohonkan, minta kepada Allah, itu bakal ditangguhkan sama Allah. Nunggu, mana yang mengganjalnya itu? Dosa terhadap manusia. Makanya sebelum berangkat itu harus tertib. Karena Allah akan menilai para tamunya yang datang ke tempat mulianya, para tamu yang datang ke tempat sucinya ini akan dilihat bawa apa. Nah, saya tidak tahu dari semua jemaah ini sangkut paut dengan manusia, sangkut paut dengan saudara, sangkut paut dengan keluarga, apakah masih ada yang saling mengabaikan, tidak tegur sapa, ataupun gak mau menemui dan yang lainnya. Itu salah satunya doa yang sepanjang kita di kota Madinah, kemudian datang ke kota Mekah, disampaikan sampai derai air mata dikeluarkan, akan tertangguhkan. Karena masih ada ganjalan yang Allah belum bisa maafkan sebelum kita menyelesaikan antara kita dengan sesama manusia. Jadi yang pertama, mabrurnya atau tidaknya ibadah umroh kita akan dilihat sebelum berangkat. Silahkan telaah, silahkan perhatikan, silahkan resapi. Kalau memang masih ada itu, kemarin saya jalan aja Ustaz, peduli amat dah. Nah, nanti pulang dari sini, si amat jangan dipedulikan. Peduli amat gitu Pak Lidin. Nanti si amat jangan dipedulikan, datanglah usahakan. Kenapa? Pertaruhannya doa kita. Masa kita sudah menangis di hadapan Ka'bah, ya Rabb, bahagiakan rumah tangga kami ya Rabb, dengan Kau muliakan kehidupan kami melalui anak-anak kami, diberikan atau dijadikan anak-anak yang berhasil, anak-anak yang terpelihara imannya, terpelihara kehidupannya ya Rabb. Bahagiakan kami sebagai ibu yang mengandungnya 9 bulan, melahirkannya bersimpah darah. Kebahagiaan kami bertopang daripada anak-anak kami ya Rabb. Di saat mereka bahagia, kami pun bahagia ya Rabb. Di saat mereka menangis, kami pun menangis. Maka buka jalan bahagia untuk anak kami, berhasilkan pendidikannya, tentramkan rumah tangganya, anugerahkan keturunan bagi yang sudah berumah tangga dengan keturunan yang soleh. Tertahan itu, walaupun berdoa di bawah pancuran emas. Karena salah satu yang menahan doa, meskipun itu doa diijabah sama Allah, diijabah, dipegang, mau turun ke kita terhalau dengan kesalahan. Udah mendek di sini,
Nah, maka para ulama itu menganjurkan, terutama Imam Malik, sebelum berangkat pastikan selesai urusan kita dengan sesama manusia. Saya udah datang Ustaz, udah datang, tapi dia nggak mau maafin saya. Selesai urusan. Karena kewajiban kita minta maaf, bukan dia memaafkan kita. Jelas apa tidak? Yang ngantuk kedengeran apa tidak? Saya nanya yang ngantuk. Iya. Kewajiban kita ini adalah minta maaf. Orang itu memaafkan ataupun tidak pada kita bukan urusan kita. Karena minta maaf itu hal yang berat. Berat sekali. Kita minta maaf, kemudian orang itu memaafkan, kita mendapatkan kemuliaan, orang itu mendapatkan kemuliaan. Kita datang minta maaf, kemudian dia tidak memaafkan, kita dapat penghapusan dosa, dia tetap berurusan dengan Allah. Tuh, nggak ada ruginya. Maka kan dalam keterangan, di saat kita berjumpa berdua tuh, berjumpa Pak Saenan sama Mas Supri, berjumpa. Maka Allah nyiapkan di sini tuh 100 kebaikan atau 100 rahmat. Kata Nabi, siapa yang paling duluan menyapa? Umpamanya Pak Supri yang lebih muda, Assalamualaikum Pak Saenan. Kata Pak Saenan, Waalaikumsalam. Dua-duanya dapat kebaikan tapi nilainya beda. Coba lihat dalam kitab Subul Iman. Yang menyapa duluan mendapatkan 90 rahmat, 90 kebaikan dari Allah. Yang menjawab sapaan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah. Sekarang Pak Supri menegur, menyapa. Pak Saenan gak mau menjawab. Assalamualaikum Pak Saenan. Karena kesel Pak Saenan ditinggalkan di Masjidil Haram waktu itu. Iya, cari jalan keluar. Ketemu tuh di Jakarta. Assalamualaikum Saenan. Jalan aja gitu kan. Gak mau. Gak usah nyesel masuk. Kenapa? 100 kebaikan dan rahmat ini sudah disiapkan. 90 bagi orang yang duluan mau menyapa, maka 10 disiapkan bagi orang yang akan menjawab sapaan. Jika yang ditegur itu nggak mau menyapa dan mau jawab, maka berarti orang ini nggak mau 10 kebaikan rahmat dari Allah. Kalau tidak mau, maka yang 10 ini akan diberikan kepada Mas Supri yang menegur, menyapa lebih duluan. Sempurnalah mendapatkan karunia dari Allah, 100 rahmat, 100 kebaikan. Jadi nggak rugi, nggak usah kesel kalau kita datang kepada seseorang diabaikan. Kita datang menegur ke seseorang, orang itu abaikan. Justru terima kasih, kita sempurna mendapatkan kebaikan dari Allah. Tuh, malah ucapkan terima kasih Pak Saenan ya. Gitu. Kenapa? Pak Saenan sudah memberikan 10 rahmatnya untuk kita, untuk Mas Supri. Jadi sering-sering saja ketemu dengan orang yang ogah jawab salam kita. Tapi sakit tapi imbalannya itu sempurna. Nah, sempurna. Jadi ini semua doa yang kita tuangkan untuk ibu, untuk ayah, untuk anak, untuk keluarga, dengan derai air mata di tempat makom ijabah, Raudhah, Mu'tajam, Hijir Ismail, Pancuran Emas, Makom Ibrahim, Rukun Yamani, di atas sumur Zamzam, di Sofa, di Marwah, di bagian manapun yang namanya Ka'bah, kita meneteskan air mata, meminta kepada Allah, maka ijabah ataupun tidaknya akan diterima sama kita tergantung ibadah umrohnya diterima atau tidak. Kan di situ kuncinya. Kita datang kemari untuk berumroh, maka pastikan umroh kita diterima. Maka kalau ibadah umroh kita diterima, semuanya akan ikut diterima. Amin. Nah, kita ini yang baru datang sedang bercerita bagaimana mengukur ibadah umroh kita diterima atau tidak. Kan semuanya ada ukurannya. Maka yang pertama, ibadah umroh atau haji diterima itu akan dilihat oleh Allah dari sisi persiapan sebelum kita berangkat menuju tanah suci Mekah ini.
Kalau kita sudah beres dengan Allah, beres dengan sesama manusia, tak ada sangkut paut lagi sifatnya yang bermusuhan, maka selesailah. Semua jalan akan dibuka oleh Allah. Tapi kalau masih menyisakan daripada permusuhan ataupun kesalahan dengan sesama manusia, datang ke tempat ini, Allah nggak bakal memaafkan dosa terhadap sesama manusia sebelum kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Maka pastikan, kalau kemarin lupa atau memang sengaja gak mau nemuin, sepulang dari umroh ini temuinlah. Mau maafin, mau tidak, bukan urusan kita. Kewajiban kita datang. Kewajiban kita temui. Supaya apa? Jangan sampai doa kita digantung. Sayang sekali. Satu. Yang kedua, Allah akan menilai layaknya mabrur haji seseorang, mabrur umrah seseorang itu di saat sepanjang kota Mekah dan kota Madinah. Fi halil ibadah, sepanjang melaksanakan ibadah. Bagaimana itu orang datang di tanah suci Madinah? Bagaimana keberadaan orang itu datang di tanah suci Makkah? Inilah yang akan dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang datang kemari ini bermacam ragam. Bermacam ragam. Bajunya boleh sama. Boleh sama. Topinya boleh sama. Travelnya boleh sama. Tapi hatinya berbeda-beda. Rasulullah SAW menyampaikan pesan pertama dulu dari Allah, paman faradha fihinnal hajj fala rafas wala fusuk wala jidal fil hajj. Di saat kalian sudah datang di kota kami, kata Allah, bertandang menjalankan ibadah haji atau ibadah umroh, berarti sudah keluar dari negeri kita, datang ke Madinah, datang ke Mekah, maka pesan Allah, fala rafas, jangan berkata rafas. Rafas itu adalah dalam tafsir berkata yang akan mengangkat syahwat dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Contoh, siapa yang mudaan nih, saya nyari nih yang muda. Kasainan lagi. Mami nama gadis 60 tahunan. Oh, 75. Masya Allah. Ropas itu seperti mengangkat daripada perkataan yang akan mengangkatkan syahwat kita. Itu adalah yang akan membuat nilai cacat dan dipesankan oleh Allah, fala ropasa wala pusuk. Wala ropas itu jangan berkata sesuatu yang sifatnya tidak baik, apalagi menonton hal-hal yang membangkitkan syahwat yang bukan mahram. Jangan main-main pegang handphone. Kita sedang di tanah suci Makkah, di tanah haram. Jangan buka yang sembarangan. Di Indonesia terserah, tapi kita pertaruhkan tuh ongkos mahal. Kita pertaruhkan tuh yang namanya ibadah umroh kita. Fala ropas. Fala ropas. Jangan. Allah melihat, Allah menyaksikan. Karena yang nilai bukan Ustadz Mahfud, bukan Ustadz Khalid, bukan Ustadz Jajang, bukan Ustadz siapa, tapi yang akan menilai ibadah Bapak Ibu adalah Allah. Muncul ropas melalui lisan, muncul ropas melalui mata, terangkat syahwat, bangkit daripada seksualitas kita karena memandang yang bukan mahramnya, maka disitulah ada nilai yang akan diabaikan oleh Allah dari ibadah umrah kita. Tuh, hati-hati. Pernah soalnya Ustaz Mahfud, ada yang nyolek-nyolek saya. Ada yang nyolek-nyolek saya. Ustaz, hah? Bapak-bapak. Kalau ibu-ibu saya colek lagi. Kalau bapak-bapak yang saya colek, aduh repot gitu kan. Ustaz, waduh, ini cakep banget nih Ustaz. Lihat banget. Waduh, masa gimana cara deketinnya Ustaz? Aneh ketahan lihatnya. Asli. Nggak tahan lihatnya. Masya Allah, gergetan banget nih Ustaz, katanya. Shh, kata saya, ini tanah haram, nggak boleh, jangan. Nah, hati-hati.
Fala ropasa, pesan Allah tuh jangan ropas. Wala pusuk, jangan pusuk. Dalam tafsir saya baca pusuk itu adalah sebuah ucapan yang bisa menyinggung orang lain, sebuah sikap yang bisa menyinggung orang lain, sebuah tindakan yang bisa menyinggung orang lain. Ngapain? Umpamanya begitu. Umpama melek dah. Masa sama orang tua bentak-bentak begitu? Ya walaupun umpamanya itu orang tua kita ataupun bukan orang tua kita, supaya nurut sama kita, nggak usah, karena mereka punya hati. Nah, ucapan itu namanya pusuk atau sikap. Monyong aja mulutnya tuh, nggak ada senyum-senyumnya. Nggak kalau dari sononya lain juga itu. Kalau udah monyong dari sana sih lain lagi. Karena dari masuk disekamarkan sama Caraka, kan kita nggak tahu kita akan sekamar dengan siapa. Nggak tahu. Akan sekamar dengan yang sifatnya model gimana. Nggak tahu. Maka pas ketemu, aduh, nenek. Manyun aja, nggak ada manis-manisnya. Hati-hati, sikap itu akan merupakan suatu busuk, menyinggung orang lain. Ini tanah mulia, ini tanah haram. Allah menyaksikan, Allah melihat. Justru Allah ingin menguji setangguh apa niat kita yang mulia ini, sebagus apa niat kita datang ke tempat ini. Tujuannya kita bukan untuk enjoy. Mungkin Allah uji dengan kita ditemankan dengan nenek-nenek tua. Ya. Iya. Udah tua sakit lagi kan? Repot tuh Pak. Bisa jadi itu ujian. Allah ingin menguji, bisa gak nih menyikapi pusuk di sini? Senyumlah, walaupun pahit di hatinya. Iya. Kita jangan sampai pusuk dengan sikap. Jangan. Benar-benar. Kemudian tindakan. Jadi sikap, ucap, tindakan yang menyinggung orang lain itu pusuk namanya. Pusuk. Ya. Hati-hati, jangan sampai nilai ibadah umroh kita mardud, ditolak. Dan wala jidala, jangan sampai jidal, berbantah-bantahan, saling tuduh, kemudian saling ingin kalahkan. Jangan. Saling ingin duluan kamar mandi, sampai dorong-dorongan pintu begitu. Saya dulu. Aduh, kebelet soalnya gitu kan. Udah lillahi ta'ala. Ya, jangan jidal fil hajj. Dan ini pesan dari Allah, fala rofasa wala fusuko wala jidal, itu akan ditilai sepanjang Bapak Ibu ada di kota Madinah dan di kota Makkah. Kita bukan jalan-jalan ini. Kita ini sedang ibadah, di restoran sedang ibadah, di kamar mandi sedang ibadah, di kamar sedang ibadah, di tempat tidur sedang ibadah, apalagi di masjid sedang ibadah. Maka akan dinilai, ibadah itu akan ada nilainya apa enggak. Jangan sampai kita menggagalkan daripada ibadah umroh kita, sehingga doa yang kita himpun, doa yang kita susun abaikan. Andaikan memang kita sudah melakukan hal tersebut, hampirilah orang yang dibuat terluka hatinya oleh kita. Minta maaf, maafin ya Nek. Apabila sikap, ucap aku tidak menyenangkan kepada nenek, terus terang Nek, emang aku gak suka sama nenek. Jangan gitu kan. Jangan. Ya. Nah, jadi minta maaflah. Sebelum pulang itu pastikan satu persatu doa mulai diwujudkan sama Allah. Tapi catatannya, koreksinya, umrohnya harus mabrur. Harus mabrur dulu. 2.
Jadi Allah akan menilai seseorang ibadahnya layak atau tidak diterima, mabrur, makbul atau tidak, apa yang dilakukan sebelum dia berangkat. Yang kedua, apa yang dijalankan sepanjang di kota Makkah dan Madinah ini. Itu pesan Allah. Pesan Nabi, kalau pakaian boleh sama, kemudian makan boleh di catering yang sama, kemudian kamar modelnya boleh sama, tapi hati akan berbeda-beda. Maka Rasulullah menyampaikan, innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsadikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum. Hati-hati. Ingat, kita ada di tanah suci Makkah, di tanah haram Makkah. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, tidak akan melihat pakaian yang kalian bawa, semewah apapun dan semahal apapun gak bakal dilihat oleh Allah. Wa ajsadikum, dan tidak akan melihat jasad kalian yang setiap saat dipoles. Mau keluar dipakai lipstick, digosok dulu gitu. Sampai sering ketinggalan sama teman-teman karena terlalu bertolak gitu. Allah gak melihat badan kita, gak melihat pakaian yang dipakai oleh kita. Wa amwalikum, dan tidak akan melihat harta yang dibawa oleh kita, sebanyak apapun real yang dibawa sama kita, sebanyak apapun dolar yang dibawa sama kita, nggak dilihat. Walakinallaha yanduru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat semua yang datang ke tanah haram ini. Yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Kalau hatinya datang ke tanah haram ini membawa saya direktur, dibawa di tanah haram, sehingga ingin dilayangi, ingin dimuliakan, ingin dihormatkan, ingin dihormati. Karena saya pimpinan di Jakarta, saya banyak anak buah. Dibawa perasaan kita orang terhebat di sana ke tempat ini, nggak bakal dapat apa-apa. Saya guru di sana, dihormati sama orang-orang, dihormati sama murid-murid. Di sini nggak ada yang hormatin gue. Bahasanya ini nih, kesel di hati itu. Nggak bakal dapat apa-apa. Kita datang sebagai hamba Allah. Kita datang sebagai abdun dhaif, hamba yang lemah, tidak punya apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak punya kebanggaan apa-apa. Maka di saat datang ke tempat ini, tinggalkan jabatan, tinggalkan harta yang banyak, tinggalkan anak buah yang banyak, tinggalkan kedudukan yang tinggi. Datang kemari, kita hanya sebagai hamba Allah. Senang tuh Allah baru nunduk di hadapan Allah, tidak memperlihatkan saya orang hebat di hadapan teman-teman. Itulah yang disuka sama Allah. Memang kita nggak tahu, tapi Allah tahu hati kita. Maka pesan saya ingin semua jemaah Caraka ini, setiap doa yang teruntai, setiap kata yang dimohon kepada Allah, pulang dari sini satu persatu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi kuncinya umrohnya dulu harus mabrur. Jadi Allah akan menilai bagaimana orang tersebut sepanjang ada di kota sucinya, baik di Madinah ataupun di Mekah ini. Maka perlihatkan kepada Allah bahwa kita datang ini untuk Allah, bukan untuk dilayani, bukan untuk dihormati, bukan untuk dimulia-muliakan, bukan untuk diangkat-angkatan yang lainnya. Kita datang sebagai hamba Allah dan tamu Allah, lillahi ta'ala. Karena kadang-kadang tidak sedikit menemukan makan yang tidak cocok. Masa sih bayar segini makanannya ini. Kita tidak ingin hancur ibadah kita dengan mencibir makanan yang disiapkan. Ini udah dihitung semuanya. Tanya Ustaz Mahfud, udah dihitung nggak? Ustaz, kalkulasi ongkos dan yang lain udah kan? Iya, udah dihitung. Ya dapatnya ini. Iya, dapatnya ini. Nikmati. Harusnya saya diantar ke ini, harus diantar kemari. Kan Ustadz juga manusia, butuh tidur, butuh istirahat dan yang lainnya. Ada saat-saatnya bersama, ada saat-saatnya kita harus bekerja keras sendiri, gitu.
Jadi kita harus lillahi ta'ala, atimul hajja wal umrata lillah. 2. Jadi masih ada waktu 1 malam ini yang berangkat tanggal 28, perlihatkan kepada Allah, saya datang kemari ini adalah sebagai hambamu untuk beribadah. Jangan sia-siakan. Berangkat ke masjid. Kadang-kadang ke masjid itu kayaknya berat banget. Mau ke masjid setiap jalan selangkah jalan. Aduh, Masya Allah. Ya, apa tadi katanya? Ustaz, tadi ngobrol itu. Yang di Swiss deket ya? Iya, deket. Kata saya, ongkosnya mahal, pahalanya sedikit. Iya, Pak. Lagi ngobrol. Pahalanya sedikit, coba hitung berapa langkah. Di sini, di Suhada, ongkosnya agak lumayan miring, pahalanya banyak. Ntar kalau ditimbang pulang di Indonesia, beratan siapa coba? Ayo. Iya. Ini timbangan ama, bukan timbangan oleh-oleh nih. Nikmatin alhamdulillah gitu kan. Kan kata Nabi 1 langkah menggugurkan dosa tanpa istighfar, tanpa menangis, hanya ngelangkah doang ke masjid, gugur dosa. Langkah kedua diangkat derajat. Langkah ketiga dimasukkan kebaikan. Langkah keempat dikeluarkan keburukan. Terus begitu, 4 langkah itu bergulir. 1 langkah gugur dosa. Langkah kedua angkat derajat. Langkah ketiga dimasukkan kebaikan. Langkah keempat dikeluarkan keburukan. Terus langkah. Jadi makin banyak melangkah kita, makin banyak kesempatan gugur dosa, diangkat derajat, kemudian makin banyak kebaikan masuk, kemudian makin banyak keluar keburukan. Maka pesan saya, langkahnya jangan gede-gede. Kali-kali ngakalin malaikat. Ya biar banyak gitu kan pengguguran dosanya. Nah, manfaatkan masih ada 1 malam untuk sholat taubat, sholat tasbih. Kemudian terus ajukan proposal permohonan kepada Allah. Emang di sini tempatnya. Jaga usuk, ropas, sama jidalnya. Cukup sampai di sini? Layaknya kita mabrur? Tidak. Ada 1 lagi. Allah akan melihat layak atau tidak para tamunya ini mendapatkan umroh yang mabrur. Akan ada penilaian terakhir di saat sudah kembali ke negerinya masing-masing. Di saat sudah tiba kembali di tanah kelahirannya masing-masing. Ada nggak perubahan yang baik? Ada nggak perubahan yang beda? Setelah jantungnya dicuci dengan air Zam-Zam, setelah mulutnya dibasahi dengan air Zam-Zam, otaknya diguyur dengan air Zam-Zam, limpahnya di jantungnya, limpahnya dibersihkan dengan Zam-Zam, minum air Zam-Zam dengan air mulia. Ada nggak berubah kira-kira dari sisi yang tidak baik menjadi baik? Ini yang akan menjadi penilaian Allah. Di sini rajin bangun malam, pulang ke Indonesia rajin bangun setelah adzan subuh. Di sini bangun jam 3, di Indonesia setelah pulang bangun jam 7. Itu ada peningkatan. Peningkatan jam. Bukan itu. Ingat, Allah tidak akan melepaskan nilai. Ini ijabah doa masih digenggam sama Allah. Masih digenggam. Pas kembali ke Indonesia, layak gak ini diberikan? Layak gak ini? Kemarin kan minta dengan derai air mata, ya Rabb, bahagiakan rumah tangga kami, ya Rabb. Kami ingin datang kembali ke tempat ini dengan anak-anak kami. Kami ingin datang ke tempat mulia ini dengan istri-istri kami, ya Rabb. Memang salah doanya. Oh iya. Aduh, salah berarti. Baru mau ngaminin. Ada yang ngaminin. Iya. Coba kita sudah ngebayang bisa kembali bawa anak,
Doa kita di hadapan Mu'tazam itu sampai menetes air mata. Ya Allah, muliakan anak-anak kami, buka jalan rezeki, angkat derajatnya, limpahkan rezeki yang tak terduga dalam kehidupannya ya Rabb, sehingga mereka bisa menikmati hidup di dunia ini, bahkan bisa menikmati kehidupan bahagia seperti bahagianya orang-orang lain menikmati rezeki yang lebih yang Kau berikan. Netes air mata dari seorang ayah, terbayang anaknya menemukan kebahagiaan. Netes air mata dari seorang ibu, terbayang anak-anaknya menemukan suatu kemuliaan. Tapi masih digenggam sama Allah. Nanti akan dilihat setelah pulang layak atau tidak ini diberikan. Maka yang akan dilihat berikutnya oleh Allah adalah di saat kembali ke tanah air masing-masing, ke kampung halaman masing-masing, ada nggak perubahan setelah jantungnya itu dicuci terus dibasahi dengan air Zam-Zam, setelah matanya itu dicuci dengan mata yang begitu mulia memandang Ka'bah, kemudian dicuci dengan air mata yang terus mengalir. Ada perubahan apa tidak? Pastikan, perlihatkan kepada Allah. Ya Allah, berikan kekuatan pada aku. Sebelum aku berangkat umroh, aku jarang sekali datang ke masjid. Tapi lihat ya Rabb, setelah pulang umroh ini, saya pastikan akan ada salat di masjid setiap 5 waktu. Lihat ya Allah, sebelum ibadah umroh, saya begitu amat sedikit sekali baca Al-Quran. Tapi setelah pulang daripada umroh, saya akan programkan setiap hari ada di lisan saya baca Al-Quran. Ya Rabb, setiap habis sholat saya langsung jalan, Allahumma lantas jalan sebelum umroh. Tapi setelah umroh ini aku ingin bersenang-senang denganmu, menyebut namamu. Di saat ada perubahan setelah ibadah umroh ini, perubahan besar atau kecil, itu yang akan dihargai oleh Allah. Perubahan besar, maka Allah akan tuangkan doa terbesar, pluk dibuka. Perubahan kecil, Allah pun akan tuangkan itu doa yang kita pinta. Kecil-kecil, sedikit perubahannya. Maka kembali kepada kita, silahkan. Kembalinya kepada kita. Jadi Allah akan menilai kemabruran haji atau umroh seseorang itu di saat sebelum berangkat apa yang dilakukan. Bersih-bersih diri dengan Allah, bersih-bersih diri dengan keluarga. Beres semua. Kemudian yang kedua, Allah akan melihat sepanjang di 2 kota suci ini apa yang dilakukannya. Melanggar gak daripada larangan Allah, ropa, khusuk, jidal, dan membulatkan hati datang sebagai hamba Allah yang tidak memiliki apapun kecuali ingin mendapatkan rahmat Allah. Setelah pulang, ada perubahan apa tidak? Jika 3 hal ini layak dilihat oleh Allah, pantas kita mendapatkannya, maka doa yang kita panjatkan, yang kita mohonkan dengan bersama-sama, dengan sendiri-sendiri, maka satu persatu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini otak kita nggak bakalan bisa nerima nanti kalau doa yang kita pinta terijabah. Nggak bakal bisa nerima. Karena saya ngalamin sendiri dahsyatnya itu doa tuh. Luar biasa. Luar biasa. Saya tinggal di kota Jakarta. Pertama kali injakin kota Mekah ini 2007 dengan cara wisata. Doa yang pertama saya minta itu adalah minta rumah di kota Jakarta. Di saat itu saya masih ngontrak di Jakarta yang harga 3 juta 1 tahun. Bukan 1 bulan, 3 juta 1 tahun. Buka pintu kelihatan dapur, sumur, kasur. Minimalis. 3 juta setahun. 2007 minta, menangis di hadapan Allah. Diberikan rumah, bingung. Dari mana itu jalannya? Uang tabungan gak punya. 2008 punya rumah sendiri di Jakarta. Gak mungkin akal gak bisa nerima dari mana, tapi punya. Allah yang kasih jalan. Coba nanti tinggal sujud syukur menangis kepada Allah kalau doa itu diwujudkan sama Allah. Bingung kita. Bingung bagaimana caranya kok bisa dapat. Allah yang punya urusan. Maka harus jaga yang namanya
umroh kita layak masuk kategori yang mabrur, yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kemuliaan akan Allah tuangkan besar, karena kemarin jemaah umroh yang berangkat 26 sudah menyebut nama ibu, sudah menyebut nama bapak di saat dibadalkan berumrohnya. Mereka berduyun-duyun dipanggil oleh anak yang datang ke tanah haram Mekah ini, karena dibadalkan oleh anak-anaknya. Waktu di dunia boro-boro bisa datang ke Mekah, boro-boro bisa datang untuk menunaikan ibadah umroh dan haji. Karena kenapa? Uang habis, rumah habis, tanah habis, dijual untuk sekolah anak-anaknya. Tapi nggak ada satupun anaknya yang jadi. Tapi ternyata di antara sekian anak yang begitu bandel dulu, sampai hartanya habis, tidak terduga anak itu berangkat tahun ini melaksanakan ibadah umroh. Kemarin di Jaronah dia sebut, labbaik Allahumma umratan badalan an umi. Ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk berumrah menggantikan ibuku Anu binti Anu lillahi ta'ala. Maka Allah menyuruh malaikat untuk menjemput turuh ibu. Dipanggil, datang. Maka si ruh itu menghampiri si anak. Dia berteriak, dia menangis, dia mengucapkan terima kasih. Karena secara jasadnya tidak bisa datang, tapi secara ruh bisa datang ke tanah suci Makkah. Mereka mengikuti daripada perjalanan ibadah umrah. Maka pulang kembali ke kuburan, mereka sudah membawa nilai umrah. Insya Allah itu akan menjadi kemuliaan bagi semua jemaah yang sudah menyebut nama ibu, menyebut nama bapak untuk dibadalkan. Mereka bahagia, Allah bahagia. Di saat Allah sudah bahagia, Allah akan bahagiakan kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ibadah umroh kita mabrur. Mudah-mudahan ibadah umroh kita mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umroh diterima, saksikan doa yang kita pinta sepanjang di kota Makkah, satu persatu akan dibuka, dilihatkan oleh Allah wujudnya, nyatanya, keberhasilannya. Semoga semua jemaah Caraka 26-27 Oktober yang berangkat melalui Caraka Wisata, ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua doa yang tertuangkan akan menjadi kemuliaan untuk kehidupan kita dan kehidupan orang tua kita, anak-anak kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Jelas apa tidak? Intinya sedikit, saya ingin beri gambaran bagaimana itu ibadah umroh diterima. Itu aja yang saya terima selama ini. Ajarannya Allah menilai dari tiga sisi. Sebelum berangkat, apa yang dia lakukan di saat di kota Mekah dan Madinah, dan setelah kembali ke Indonesia, ada perubahan atau tidak. Tiga hal ini akan ditilai oleh Allah. Kita buktikan kepada Allah, insya Allah umroh kita mabrur. Ibadah umroh kita mabrur, semua doa akan terwujud dan dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Berarti kalau doa-doanya belum terkabulkan, berarti masih digenggam sama Allah. Koreksi, jangan-jangan ibadah umrohnya ada yang tak diterima. Bisa jadi melakukan pelanggaran dan yang lainnya. Terus gimana kalau begitu Ustaz? Umroh lagi, daftar lagi ke Caraka. Pesan sponsor itu. Insya Allah. Maunya tiap bulan daftar. Semoga diberkahkan rezekinya semuanya Allah. Amin ya Allah. Nah, ini yang disampaikan semoga terbayang semuanya. Jadi si Ustadz ini hanya menyampaikan perjuangan mabrur atau tidak kembali kepada jemaah. Silakan berjuang. Ada air mata yang sudah dituangkan di sini di saat kita meminta, biar diwujudkan sama Allah. Adanya dalam diri kita perubahan. Nilai umroh ini dijaga, insya Allah. Berikutnya untuk jemaah 26 Oktober, malam ini acara bebas. Dalam arti kata bebas mau ke Bin Daud. Bebas mau ke Jafariyah gitu kan. Bebas mau ke Mual Jam-Jam, atau kalau belum makan bakso di P3 jam-jam, ya bebas. Pokoknya malam ini bebas. Semalam kita sudah sholat malam juga. Bersama malam ini manfaatkan sebaik mungkin, tapi bahasanya jaga juga kesehatan. Biar pulang nanti ketemu anak-anak menyambut kita bisa angkat tangan.
Saya punya kitab namanya Fadhailul Ka'bah. Punya kitab tuh karena ustadz ya, ustadz yang berhubungan dengan haji umroh, jadi beli kitab tuh yang berhubungan dengan haji. Saya punya kitab Fadhailul Ka'bah. Ternyata dalam kitab Fadhailul Ka'bah itu setiap ada tamu Allah kembali dari tanah haram ini, ihmalhu khamsata mi'ata barakatan lillaki walukiyah. Jadi Allah akan menitipkan 500 berkah untuk setiap tamu Allah yang pulang dari tanah haram ini, bukan untuk dirinya, lillaki untuk orang yang menjumpainya, walukiyah dan untuk orang yang dijumpainya. 500 berkah. Jangan diam mulut. Ketemu anak doakan, ketemu mantu doakan, ketemu teman doakan. Dititipkan 500 berkah. Sayang sekali kalau kita tidak berikan kepada orang lain. Ya? Saya pingin anak saja Ustaz, doainya. Terserah anaknya. Mama doain mana? Terserah. Sampai nanti mereka habis gitu kan. Terserah. Iya. Pingin habis 500 berkah, anaknya diimpus terus gitu kan. Ya Allah. Bagi-bagi dengan yang lain gitu kan. Ya terutama anak dulu, kemudian keluarga dulu gitu kan, utamakan. 500 berkah. Sayang kalau mulut ini nggak ngedoa di saat pulang. Kalau sakit boro-boro ngedoain, doain Pak. Bagaimana doa? Sayang gitu. Makanya pulang kudu sehat ya bisa. Tanggal 26 Oktober besok kita akan tawaf wada jam 7 pagi setelah sarapan. Jadi goodbye yang 27 ya. Hah? Yang berangkat tanggal 26. Mau pulang duluan kali. Yang tanggal 26 besok kita akan tawaf wada, pamitan untuk kembali. Itu tawaf wada tuh doanya marotin bada marotin, karotin bada marotin. Jadi minta kembalikan lagi. Sayang banget kalau nggak tawaf wada. Jadi besok tawaf wada setelah sarapan pagi kita akan check out dari Hotel Syuhada ini jam 10. Maka setelah subuh yang namanya koper sudah siap depan kamar masing-masing. Mana Ustaz Khalid? Betul Ustaz Khalid? Nah, jadi koper sudah siap di depan kamar masing-masing pada sholat subuh. Karena akan diturunkan nanti oleh Ustaz Khalid nyuruh porter. Ustaz Khalid nyuruh porter. Dia kecil Pak, susah, berat-berat. Ustaz Khalid nyuruh porter gitu kan. Iya, kalau masih di kamar masing-masing turunin sendiri. Jadi sebelum kita yang namanya tawaf wada, koper semuanya sudah ada depan kamar masing-masing. Jadi malam ini dikemas, semuanya dirapihkan, kemudian ya serapih mungkin lah semuanya. Jadi coba teng-teng kalau nggak keangkat lebih 23 berarti itu keluarkan lagi. Lebih baik ada 2 barang karena jatah ibu bapak 2 barang satu orangnya. Kalau 3 bagaimana? Kalau 3 berarti ini harus bayar nanti, tidak bisa masuk, bakal ditinggalkan di bandara. Kecuali bayar pakai dolar, bisa masuk. 2 barang, 23 kilo. Teng-teng aja begini. Kalau bisa keangkat, bah, nah itu di bawah 2 kilo, 23. Itu. Biasanya kan udah pada beranak kopernya. Jangan-jangan pada bercucu ya. Jadi malam ini dikemas, kalau yang pesanan-pesanan belum didapatkan, malam ini belilah. Ustaz Khalid. Beli segera. Habiskan yang masih ada real. Kenapa? Karena di Jakarta nggak laku pakai nasi uduk di tengah real. Nggak ada yang terima pakai. Nggak ada. Itu kan habiskan. Nah, kemudian kita akan check out besok jam 10. Kita akan mampir nanti di Balad Kornes, gitu kan. Balad Kornes itu tempat pembelanjaan juga. Aduh. Hampir ada bakso Mang Udin di situ. Ya. Jadi ya udah wajib kayaknya Ustaz ya mampir di situ. Wajib. Kemudian Kopernya udah penuh. Jam 4 sore kita harus di bandara. Jam 7.30 kita take off. Mendarat di Cengkareng insya Allah jam 9 pagi lewat 1 menit. Orang begitu lewat 1 menit bisa tepat apa enggak tuh? Jam 9 lewat 1 menit katanya tuh. Wallahu a'lam.
Begitu. Jadi kalau keluarga mau jemput, besok jam 9 hari Minggu itu jam 9 pagi sudah mendarat di Cengkareng Soekarno-Hatta. Insya Allah selamat semuanya. Amin ya Allah. Bagi yang tanggal 27 besok ziarah luar sekitar kota Makkah itu saja dengan Ustadz Mahfud, dengan Ustadz Falis. Insya Allah ada nanti mikot yang kedua merupakan paket umroh yang kedua bersama Caraka Wisata. Nah, umroh yang kedua ini bisa untuk memuliakan orang tua yang sudah tidak ada dengan membadalkannya. Tapi satu orang satu kali umroh untuk satu nama, nggak bisa dirapel 5 nama. Niat aku umroh menggantikan nenek kakek, nggak bisa. Hanya satu nama, gitu kan? Hanya satu nama yang bisa dibadalkan. Terus bagaimana ibu doang dapatnya? Kemudian bapak belum, minta balik lagi diantar ke ustadznya ke Tanim, atau nyuruh ustadznya minta dibadalkan mama saya ustadz. Itu pada keluar dari alam ruh. Lihat dalam kitab ruh karangan Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah. Ruh itu pada keluar, datang karena dipanggil sama anak-anaknya. Datang untuk ikut tawaf, ikut sa'i. Mana nih Bunda Ufi mana? Waktu badalin tuh pernah lihat ya Bun? Bapak tuh Pak Agus. Saya sering jemaah tuh, mama katanya berteriak. Ada apaan Mbak? Lagi tawaf, ada mama Pak Ustadz lewat. Itulah ruh, kata saya. Ruh. Nah jadi bisa dibadalkan kalau yang mau membadalkan. Kalau hanya satu orang bisa nyuruh ustadznya. Tapi kalau nyuruh ustadznya ada infaknya. Ada infak capek. Capek, iya. Biasanya itu suka memberikan infak kepada para pembadal di sini. Siapapun yang membadalkan boleh. 300 real biasanya untuk orang tua, untuk ibu, untuk bapak. Kita datang, mereka pun ikut datang karena kita badalkan. Jadi sama-sama tahun ini mereka pun mendapatkan nilai umroh yang sama seperti kita anaknya. Insya Allah. Berarti nanti malam mandi ihram yang tanggal 27 kalau yang berumroh Ustaz ya. Mandi ihram karena besok paginya akan mengambil mikot di Jannah setelah selesai ziarah sekitar kota Makkah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas silap dan kesalahannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga jemaah haji Caraka Wisata, jemaah umroh Caraka Wisata, semua ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadi ibadah umroh yang mabrur, ibadah umroh yang makbul, diterima oleh Allah, dan semua yang hadir bisa kembali lagi ke tempat ini. Amin ya Allah. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya bisa disampaikan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi. Bebas. Pulangnya udah pada dicuci belum? Belum. Ya, pingin saya sih yang dampingin seragam biar gampang ngeliatinnya. Ya. Apalagi nenek-nenek ya. Yang berarti yang nenek-nenek aja yang seragaman. Iya, karena pernah ada jemaah ketinggalan di bandara. Kita udah naik pesawat. Udah ketinggalan Ustaz. Waktu saya Hah? No, waktu saya Mahmud ketinggalan. Kita udah terbang. Astagfirullah, mana Ibu Anu? Allah kali. udah pakai ya pas lagi. Iya, itulah itu ya. Ya jadi kalau seragam gampang dilihatnya. Gitu. Ya kalau saya tadinya mau pakai gamis Ustaz, ya dalamnya pakai gamis, luarnya seragam. Mau pakai gamis baru. Ada lagi yang bertanya? Ya. Malah sekalian mandi junub. Iya, mandi malam. Jadi pas bangun sepertiga malam itu niat aku mandi untuk ihram lillahi ta'ala. Karena pagi udah gak ada mandi lagi. Nanti kalau habis subuh, habis sarapan mandi, Ustadz Mahmud koar-koar. Iya, akhirnya kesiangan. Kalau kesiangan, kemarin alhamdulillah grup ini
lancar, jadi sampai Arafah tuh udah bisa dapat parkiran. Kalau kesiangan nggak dapat parkiran, kasihan Ustadz Mahfud muter-muter gimana nyarinya, bingung. Jadi kompaklah, kebersamaan itu membawa rahmat. Jadi mandinya pas bangun tidur niat mandi ihram. Dan lagi? Oh, kalau membadalkan dengan liman saat, dengan siapa saja. Ibu bisa dibadalkan sama laki, kemudian bapak bisa dibadalkan sama anak perempuannya, bebas. Ya, bebas saja. Yang membadalkan siapapun tidak jadi masalah. Mau anaknya, mau orang lain, mau siapa, sah. Karena akan dinilai innamal amalu bin niyyat. Yang hidup apa yang mati? Yang sudah mati. Ya, ya. Yang dibadalkan itu adalah yang sudah meninggal dunia. Kalau yang masih hidup doakan saja. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, saya mau badalin bapak, masih hidup apa enggak? Masih hidup, jangan doakan. Kalau ingin dibadalin matiin dulu, baru bisa dibadalkan. Iya, jadi yang sudah meninggal dunia, kan, yang harus dibadalkannya. Ya itu pun ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Silahkan keluar lagi dari Mekah. Ke Tanim. Naik taksi dari sini, hanya itu di luar paket Caraka. Jadi bayar taksi sendiri. Bayar. Nanti ada yang nganter. Kalau minta Ustaz Doli, Mas Halid, gitu ya. Kalau nganter aku, gitu. Pasti diantar. Ya. Kan cara umrohnya sudah tahu. Cara umrohnya tawaf 7 putaran, sa'i 7 kali. Itu aja. Nanti diantar. Ada, ya. Pak Ustaz yang jalanin enggak? Aduh, dengkulnya udah gemeteran nih. Iya, mudah-mudahan ya nantilah kontak-kontakan bagaimana yang pokoknya niatin mumpung ada di kota Mekah yang terbaik untuk ibu, untuk ayah, untuk orang yang terbaik dalam hidup kita sampai kita seperti saat sekarang ini. Doa minimal untuk mereka. Bebaskan dalam kuburnya melalui lisan kita di tanah haram Makkah ini. Muliakan hidupnya yang masih ada dengan berakhir husnul khatimah melalui lisan kita anaknya di tanah haram ini. Insya Allah. Dah menjelang asar. Berapa menit lagi ya? 2 menit. 20 menit lagi. Wah, Ini saja, mohon maaf sekali lagi. Kita sama-sama hamdalah. alhamdulillah. 14 menit. Ya. Di sini pesawat jam berapa? Di sini jam 7.30. Tiba di sana jam 14 menit 9. lah. Kalau di sini jam 7.30 berarti di sana setengah 12. Hah?